Halo semua, dalam video kali ini saya akan membagikan cara mengenai bagaimana kita melakukan proses orto ya atau penegakan kepada citra. Jadi teman-teman sebelum memakai citra atau sumber data untuk melakukan pemetaan, tentunya citra tersebut harus kita tegakkan karena saat proses pengambilan data atau imaging processing oleh satelit itu tentunya tidak selalu tegak di saat pengambilan. Jadi kadang citranya yang diambil miring sehingga dapat menjadi distorsi saat melakukan proses pemetaan. Oleh karena itu, kita harus melakukan orto dalam setiap sumber data yang kita peroleh. Sebelum membahas ke bagaimana melakukan orto pada citra, saya coba terangkan dulu. Jadi ini ada sumber data yang bisa kita peroleh seperti di video saya yang sebelumnya. Sumber data bisa diperoleh dari Lapan, kemudian dari Sentinel, dan berbagai macam website lainnya. Jadi kali ini saya akan membahas sumber data yang diperoleh dari Lapan ya. Ini ada spot 7. Jadi ini saya dapat raw data spot 7. Tahunnya ini 2018, bulan 2 dan 18. Jadi 18 Februari 2018 diambil spot 7-nya. Jadi dari 8 untuk berbentuk raw data ya. Ini seperti ini. Kemudian ini saya ekstrak hasilnya ini. Jadi raw data akan bentuk seperti ini ya. Kemudian kita buka spot 7. Nah, spot 7 ini ada dua folder. Ada MS ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. MS ada multispektral dan P ini adalah pankromatik. Jadi 8 kadang memberikan kita sumber data yang berbeda ya. Jadi berbeda itu dalam hal kadang yang sudah setengah proses ataupun yang benar-benar belum diproses sama sekali seperti ini. Jadi yang sudah setengah proses itu sudah di orto dan ortonya itu dilakukan secara sistematik. Nah, di mana kita bisa melihat bahwa ini merupakan raw data ataukah sudah pernah dilakukan orto. Jadi kadang bisa kita lihat foldernya itu sudah berbentuk PMS ya, pankromatik multispektral, itu biasanya sudah dilakukan pengolahan. Kemudian kalau masih terbagi dua seperti ini, kemungkinan besar ini merupakan raw data. Dan yang terpenting dalam raw data itu adalah kita mendapatkan RPC-nya atau rasional polynomial coefficient. Jadi RPC ini penting dalam melakukan orto karena RPC ini merupakan secara gampangnya itu secara sederhananya adalah rasio dari koefisien polinomial yang digunakan untuk mentransformasikan nilai di tiap pixel yang di scan. Jadi nilai di dalam pixel di tiap image ini oleh koefisien tersebut dapat ditransformasikan menjadi nilai koordinat. Jadi ada latitude, longitude, dan tinggi ya, atau height ya, seperti itu. Jadi x, y, z lah. Jadi ada pixel yang dari image dapat ditransformasikan menjadi koordinat 3 dimensi, ada z-nya, tingginya. Nah, oleh karena itu RPC ini penting. Nah, kemudian gunanya yang terpenting dari sisi perusahaan bahwa
perusahaan bisa uh, meningkatkan akurasi dari image yang diberikan kepada kita tanpa memperlihatkan atau membagikan sensor dari parameter yang dipakai. Jadi parameter dari sensor yang dipakai untuk menghasilkan image ini di tiap-tiap perusahaan itu berbeda, dan itu sangat rahasia ya. Ibaratnya itulah rahasia perusahaannya, sehingga dapat menghasilkan citra yang lebih teliti, lebih kecil lah resolusinya, seperti itu. Nah, parameter ini RPC ini eh, kita perlukan saat melakukan orto. Nah, bagaimana kalau RPC ini tidak kita temukan ya, atau emang citranya emang belum sudah pernah diolah, kemudian kita hanya dikopikan citra setengah jadinya. Apakah itu tidak bisa diorto? Itu bisa diorto, tapi tidak menggunakan ArcMap ya. Itu bisa menggunakan PCI Geomatica. Jadi dalam PCI Geomatica, dalam Orto Engine-nya itu kita bisa memilih apakah citra ini mempunyai RPC atau cukup dengan model sederhana aja. Jadi tentunya itu akan berpengaruh pada tingkat akurasi dari orto yang kita hasilkan. Seperti itulah gampangnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ortorifikasi menggunakan ArcMap dulu ya. Jadi yang perlu kita cek ketika kita mendapatkan citra ada pada file dim-nya ini ya. Jadi ini kebetulan dapatnya spot 7 dari Airbus. Kadang juga ada dapat worldview, itu berbeda-beda ya. Playdash juga berbeda-beda. Yang kita cek cuman nanti ini yang menjadi pentingnya adalah XML dokumen. Jadi tipenya tetap pasti sama berupa XML dokumen. Ini kita buka dengan Notepad. Jadi seperti ini XML-nya. Ini adalah metadata ya. Jadi yang perlu kita lihat apakah ini raw data atau hasil ortosis, itu ada dataset tipenya. Jadi ini ketika ini raw data akan bertuliskan raster sensor, dan ketika sudah orto oleh 8 kita diberikan, maka ini akan berubah menjadi ortosis ya. Jadi orto sistematik lah istilahnya, seperti itu. Jadi dataset tipenya seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah ini ya. Jadi ini adalah cloud atau awan, coverage awan, tutupan awannya di dalam citra itu. Jadi biasanya kalau ini semakin tinggi persenannya, maka citra itu sepenuhnya akan tertutup awan. Jadi semakin sedikit atau semakin kecil, maka citra itu akan semakin bagus, seperti ya. Jadi kira-kira kita bisa dapat memakai citra yang tutupan awannya di bawah 20%. Mungkin itu udah minimal lah. Ini juga relatif ya, karena apabila kebetulan kota yang atau daerah yang akan kita petakan itu tidak tertutup awan, walaupun cloud coverage-nya itu adalah 80%, sedangkan kota kita syukur-syukurnya masuk di dalam 20%, sisanya yang tidak tertutup awan, maka citra tersebut masih dapat digunakan, namun akan sangat sulit untuk dilakukan rektifikasi ya. Jadi karena rektifikasi juga pasti membutuhkan banyak titik di sekitar tanya. Apabila tertutup awan, kita tidak akan bisa melakukan proses rektifikasi secara menyeluruh satu scene-nya gitu. Oke, kemudian yang kita lihat lagi adalah setelah tutupan awan itu, nah ini ada komponen Russell Function Model ya. Jadi yang RPC saya sebutkan juga termasuk sini, pakai sini. Nah ini
karena ini saya membukanya di multispektral, maka resampling spacing unitnya adalah 6,5 meter. Itu berbeda saat kita membuka dim yang ada di pankromatik ya. Misalnya saya buka. Nah, di pankromatik resampling unitnya akan menjadi 1,64 meter ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya resampling unitnya. Ini 6,5 meter karena multispektral, kemudian ini adalah 1,6 meter. Ini apa sih resampling unit? Ini adalah resolusi spasialnya ya. Jadi ini resolusi spasialnya yang pankromatik adalah 1,6 dan multispektral adalah 6,56. Itu. Dan apalagi yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat adalah incidence angle-nya atau sudut pengambilan image-nya. Jadi ini ada di, biasanya itu ada di bawah ya. Nah, ini incident angle. Jadi ini banyak incident angle ya, incident angle banyak. Nah, yang penting kita lihat adalah di lokasi yang tipenya center. Jadi ini seperti ini ya, lokasi center. Kemudian incident angle-nya adalah 19,06. Mepet dengan syarat yang biasa diberikan oleh Badan Informasi Geospasial yang mengharuskan insiden angle-nya di bawah 20 derajat ya. Ini satunya derajat. Ini 19 ya, cukup ya mepet lah seperti itu. Insiden angle ini artinya sudut saat kemiringan ya. Jadi ini 19 derajat miring dari lokasi tegaknya seperti itulah. Jadi saat pengambilan image satelitnya miring sebesar 19 derajat. Nah, ini kalau semakin tinggi tidak akan bagus untuk daerah-daerah yang memiliki perbukitan atau daerah bergunung ya. Karena itu tentunya akan membuat gambar yang diambil memiliki distorsi. Jadi sebenarnya bukitnya atau rumahnya tinggi itu akan sangat terdistorsi ya. Jadi yang seharusnya kelihatan kecil karena tinggi dan panjang maka akan terlihat besar lah seperti itu. Jadi ini syaratnya di bawah 20 derajat juga. Oke. Setelah kalian mengecek dan memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, ya kita akan langsung ke proses ortonya ya. Jadi untuk proses ortonya ini ada di, kita menggunakan ArcMap. Karena ini langsung dapat dari vendor atau para data, kita akan membuka yang tadi yang kita lihat dimnya ya. Jadi kita buka sini ada pankromatik dan ada pansapling. Kita akan membuka pansapnya. Jadi yang sudah digabungkan dengan multispektralnya. Oke, ini sudah kebuka. Jadi ini kebetulan saya mendapatkan citra Lombok ya dengan 3 gili sebagai pusat citranya. Ini ada Gili Trawangan, Gili Mendo dan Gili Air ya, tempat wisata yang perlu kalian kunjungi lah kalau menurut saya karena memang bagus banget daerah pantainya. Oke, ini bisa kita lihat karena tutupan awannya cukup banyak ya kalau di sini. Kebetulan daerah yang akan saya petahkan itu adalah Kota Mataram dan sekitarnya, sehingga ini saya kira bisa dipakai untuk melakukan pemetaan ya, karena Kota Mataram di sekitar ini. Oke. Jadi ini adalah citra panserpening
pansap yang sudah melakukan proses pansapning kita pansap. Dilihat dari cell size jadi 1,6 sesuai dengan pankromatiknya, dia berwarna tapi memiliki resolusi pankromatik yang 1,6 tadi yang kita lihat. Oke. Kemudian ini caranya kita akan melakukan image analysis. Jadi kita klik window, kemudian image analysis, kita select pansapnya, kemudian kita lakukan add function. Nah, namun sebelum itu, karena ini kita akan melakukan ortho, kita harus menyediakan data DEM-nya. Nah, ini data DEM-nya, karena DEM itu per NLP, tentunya daerah yang kita inginkan kadang jadi terpotong-potong nih, seperti ini. Jadi saya sudah melakukan download DEM, dan terpotong menjadi 5 NLP. Saya perlihatkan semuanya. Jadi ini DEM yang saya peroleh, yang saya download ya di Depnas. Ini download Depnas seperti ini. Nah, saat kita melakukan ortho nanti kita cuma bisa memasukkan satu data DEM saja ya, tidak bisa memasukkan data bareng. Jadi sehingga ini harus dilakukan mozaik dulu untuk data DEMNAS-nya. Melakukan mozaik kita cukup menggunakan Arctobox ya, mozaik. Jadi ada di Management Tools, kemudian di raster, mozaik. Dataset, nah ini mozaik keempat-empatnya. Oke, jadi di sini ada di toolbox, data management tool, raster dataset, dan mozaik. Jadi sini ada dua pilihan sebenarnya, ada mozaik to new raster. Jadi kita mozaik, terus sekalian, dan hasil mozaik itu dibuatkan dalam satu raster yang baru, atau mozaik ini yang saya pilih adalah kita memakai namanya target raster. Misalnya kita pakai raster 51 ini, dia akan menyambung atau tergabung semuanya ke raster 51 ini, sehingga saat kita melakukan ortho nanti cukup kita pakai yang 51 ini. Saya coba gabungkan dulu 51. Jadi untuk target raster biasanya ngambilnya yang paling atas ya, jadi ini bebas aja ya, yang jelas harus defaultnya itu adalah yang paling atas. Jadi ini sudah 5, 51, 23, 24, 5. Nah, kemudian ini target raster. Jadi by default the target raster is considered the first raster in the list. Jadi 51 by default. Cuman kita tegasin dulu aja target rasternya. Yang 51. Oke. Ini kita diemin aja, mozaik operator plus. Oke. Kita langsung oke saja. Yap, ini sudah
selesai ya proses mosaiknya. Kita lihat aja nih, kita coba turn out dulu layarnya. Jadi ini sudah gabung ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi ini nggak harus sama ya, yang citranya dengan demnya nggak harus sama luasannya atau apa. Yang penting apa yang ingin kita orto itu harus terliputi dengan demnya seluruhnya. Jadi ini saya perlu ortonya kan cuma di bagian daratan pulau sebesar ini ya, Pulau Lombok ya. Kemudian ya saya downloadnya demnya seperti ini, cuma potong juga seperti itu. Oke. Ini untuk yang karena sudah siap Demnas, kita balik lagi ke image analisisnya. Ini kita klik yang ini. Kemudian ini untuk teman-teman yang kadang kita dapat citra yang ada warna hitam atau warna putih seperti itu, ingin kita hilangkan, itu bisa dengan ini ya, kita centang backgroundnya, nanti akan hilang. Kebetulan ini image-nya tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih ya backgroundnya, tapi saya mengenai 0. Jadi ini ya perlu dicentang, enggak juga enggak terlalu ngaruh karena tidak ada. Kemudian kita ini ya ke functionnya, jadi function. Nah, jadi ini adalah function template editor raster ya. Jadi data dim ini terdiri dari banyak raster function termasuk concepting, composition, reproducing function, geometric, dan merge raster function. Jadi ini ngambil dari data-data ini sehingga menjadi tergabung menjadi satu, seperti itu. Oke, untuk melakukan ortonya kita perlu mengubah di geometric functionnya. Kita klik kanan, kemudian property, dan pilih tab geometric, dan ini kita akan use dem. Kemudian kita pilih demnya yaitu 51. Kita add, kita centang geoid, kita oke kan. Kemudian ini sudah untuk yang pankromatik, kita lakukan juga untuk yang multispektralnya atau MS-nya. Jadi geometric functionnya, property, stem 51 juga kita add, centang ini. Jadi jet factor ini kita biarkan 1 karena dem yang kita pakai adalah satuannya meter. Jadi bila di luar sana itu kan satuan panjang itu bisa meter, bisa feet ya atau kaki. Jadi saat satuannya itu feet, itu maka diganti z faktornya. Kalau feet berapa ya z faktornya saya lupa. Setidaknya untuk yang meter kita 1, jadi dimin aja nih 1. Oke. Ini kita lihat lagi. Oke, sudah. Geometric pankro, oke sudah. Kemudian kita oke kan saja. Oke, ini untuk proses. Nah, ini sudah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah citra yang sudah di orto ya. Jadi ada function ya. Nah, ini untuk melihat perbedaannya kita matikan Demnasnya dulu. Jadi perbedaannya kita langsung melihat aja di daerah yang perbukitan ya, seperti ini nih. Jadi nah ini kelihatan bergerak ya. Nah ini perbedaannya seperti ini. Nah, untuk bisa melihat perbedaannya lebih jelas, saya akan mengambilkan contoh. Jadi saya juga mendownload RPI ya di
di Pulau Lombok ini, Nusa Tenggara. Akan saya tampilkan jalannya tuh ya. RBI, kemudian untuk Bali NTB RBI 25.000, transportasi, dan ini ada jalan 25k, kita taruh paling atas. Oke, ini jalannya berwarna biru ya, kita ganti merah aja. Oke, ini jalannya sudah berwarna merah. Nah, untuk melihat perbedaannya, ini bisa kita lihat ya, ini kita yang langsung kita buka hasil pansap yang belum di orto seperti ini ya. Jadi ini ada jalan di citranya seperti ini, padahal jalan di RB seperti ini. Nah, untuk yang sudah kita lakukan orto, dia akan lebih bagus, jadi nempel jalannya. Jadi sudah terorto, sudah terkoreksi, maka akan lebih sesuai dengan peta RBI yang sudah dibuat oleh Badan Informasi Geospasial ya. Jadi akurasinya cukup bagus. Seperti ini, atau kita tipiskan aja biar lebih kelihatan. Seperti ini ya untuk petanya. Jalan ini. Ini kondisi yang belum kita orto, seperti ini yang masih kacau, banyak yang tidak pas, jalannya masih agak ngawur, khususnya jadi seperti ini ya. Ini harusnya jalannya yang ini malah jauh banget, dan ini untuk citra yang orto dia akan biar mengikuti lah jalannya seperti itu. Oke, ini sudah di orto. Nah, namun ada satu langkah lagi yang perlu kita lakukan, karena ini adalah file temporal ya. Jadi dim ini adalah file raster function yang bersifat temporal, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini rasternya disimpan di temporal, jadi ini perlu kita save ya, atau rubah ke dalam TIFF yang tetap atau permanen, sehingga bisa kita bagi pakaikan atau pindahkan ke motor lain seperti itu. Jadi misalnya kalau kita perlu citra orto bagian ini, kita tidak melakukan seperti hal tadi, cukup langsung ini. Nah, caranya adalah balik tadi ke image analysis, kemudian kita pilih export. Jadi kita select dulu ya, jangan lupa kita select, kemudian kita export. Jadi yang di select adalah yang function ya, jangan yang lama. Ini select function hasil dari orto, kemudian kita export, pilih raster dataset, kemudian ini ada compression type atau output rasternya menggunakan renderer. Nah, jadi kalau menggunakan render, maka output rasternya akan lebih kompak ya, jadi lebih dikompres, jadi ini lebih kecil filenya hasilnya. Jadi kalau enggak renderer ini 16 bit 10 giga lebih bagus gambarannya, tapi juga makan space lebih besar ya. Jadi untuk teman-teman yang, karena ini juga citra skala menengah, resolusi menengah ya, untuk RT RW kabupaten bisa kita pakai use renderer saja. Kemudian TIFF, ini compression tipenya bisa kita pilih non, atau jadi kalau kita pilih non, dia tidak akan ini. Bisa juga pilih JPEG atau ini, cuman saya sarankan untuk pilih non saja. Namanya di sini kita bisa ganti, kemudian ini bisa kita ganti juga alamatnya seperti itu. Oke, nah
Setelah kita save, apakah langsung bisa kita pakai untuk melakukan digitasi pembuatan peta dasar atau penyempurnaan RBI, pemutaran RBI itu belum ya teman-teman, kita harus melakukan uji akurasi dulu. Jadi uji akurasi ini apakah citra ini akurasinya sudah masuk sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Nah, caranya melakukan uji akurasi nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Oke, untuk proses orto saya cukupkan sampai di sini. Nah, ini untuk yang data citra menengah ya, proses ortonya. Kalau untuk data sumber data untuk RDTR itu agak lebih lama, lebih rumit juga, karena kita memakai bantuan GCP sebagai titik kontrol ya. Kalau ini hanya menggunakan DEM. Kalau untuk RDTR, karena emang skala besar, kita diharuskan memakai titik kontrol atau titik ikat. Nah, itu biasa kita lakukan di PCI Geomatika. Oke, cukup sekian dalam video orto kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di komentar. Agar tidak ketinggalan videonya, bisa di subscribe channel saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan sampai jumpa.